Udah boleh buka? Boleh, buka matanya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wah. Jadi kita masuk Wah. dan Jakarta 2000. Wah. Terima kasih. Wah. Bagus banget. Ini menunya apa ini? Wih. Insya Allah. Lebih berdiri dan indah. Keren banget ya. Terima kasih. Oh, the best ini filosofil. Wih. Yang dia nggak pakai itu loh, yang hapus lama banget loh. Kasih. Yang nggak mau ini ya. Story dong, aku mau story ya. Dia mau story. Ya dia udah pergi ya. Giniin ya. Dia udah pergi. Dia ambil nafas dulu ya. Oh, dia ngambil napas dulu guys. Bener ya? Beda ini dia mau nafas. Mari. Yang paling besar ya. Wah. Iya. Bagus nggak? Bagus ya. Masya Allah. Ini kita dikasih dinner sama tim Filosofil dan Jakarta Aquarium. Luar biasa, terima kasih banyak guys. Ini sweet banget sih. Kita kan emang udah pengen rencana dinner ya dari kapan tahu, cuman mungkin baru bisa sekarang dan alhamdulillah juga kayak disurprisein sama tim Filosofil ya. Ingat gak sih yang aku pernah bilang, kapan ya kita bisa dinner bareng atau candlelight dinner atau yang cuman sekedar kayak lunch bareng berdua yang kayak gitu-gitu, seru banget soalnya. Aku udah pernah sih kayak pernah pengen punya planning, cuman karena waktu kita yang masih susah ya, jadi kayak kayaknya masih belum bisa. Ini coba nih. Aku tuh nggak fokus yang pengen ngeliat ini mulu tau. Pokoknya apa ya, seneng sih karena kan kita dari sebelum menikah sampai udah nikah pun kita tuh dominan di kerja kan ya, kerja. Makanya kemarin sempat kayak memilih untuk istirahat di kamar doang, nggak ngambil kerjaan bahkan ya. Tapi sekarang malah dikasih surprise buat istirahat seperti ini. Terus dikasih romantis dinner kayak gini lagi ya. Hai katanya ya. Hai, Nano namanya. Nano? Iya. Hai Nano. Iya lah, dia pengen masuk di kamera terus. Mau makan dulu atau? Makan dulu apa bukan nih? Kita bismillah dulu makan. Ya, baca doa dulu ya. Iya. Ini nggak dinyalain, ada lilin? Enggak, itu bohongan punya deh. Selamat makan. Aku malu diliatin. Liatin orang. Kamu tahu gak sih, aku tuh pas lagi nggak makan ini juga kan? Nggak makan nasi ya? iya nasi. Enak ya? Enak kan? Ini nggak susah. Ambil buka aja berarti ya.
buka pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan. Satu persatu berarti ya. Sambil makan denger ya. Jadi kamu yang nanya. Iya. Apa satu hal yang bisa membuat Dinda tersenyum? Begitu juga sebaliknya. Salah satunya ya. Hmm. Surprise kayak gini. Kalau yang sebaliknya? Nunggu. Kadang nunggu suka bisa bikin bete. Kalau kamu? Kalau aku yang bikin aku senyum, sebenarnya jujur ya, sebelum menikah tuh aku tuh kayak punya apa ya, banyak hal yang sebenarnya aku pikir bisa ngalihin mood aku gitu loh. Kalau misalnya lagi bete, misalnya kayak aku buka YouTube gitu kan, terus kayak gini-gini ngeliat ini kayak. Cuman setelah menikah ini aku ngerasa mood aku tergantung kamu. Serius. Jadi kayak tergantung kamu banget. Kalau misalnya kamu udah ngerasa nyaman, ya at least misalnya walaupun sebelumnya aku gak nyaman, jadi otomatis aku nyaman. Cuman kalau di saat kamu ngerasa gak nyaman, aku tuh pasti ada yang kayak di hatiku kayak, aduh ini gimana caranya biar dia jadi nyaman gitu. Pertanyaan kedua, dia nguping lagi. Hal yang paling ingin dilakukan bersama yang sampai sekarang belum terrealisasikan dan alasannya apa? Jawab dari sisi Ray dan Dinda. Dari aku dulu apa dari kamu dulu nih? Kamu kan tadi aku udah. Oh, iya. Hal yang paling ingin dilakukan bersama yang sampai sekarang belum terrealisasikan dan alasannya. Aku pengen banget umroh bareng. Itu utama, aku pengen banget. Karena sebelum ketemu kamu itu, tepat beberapa bulan sebelum ketemu kamu, aku tuh kayak di sana aku bener-bener minta jodoh gitu loh. Depan Ka'bah aku minta jodoh, bahkan Sebut nama aku ya? enggak. Nge-live. Aku nggak nyebut nama kamu untuk minta jodoh. Maksudnya kayak, ya Allah semoga Dinda jodoh. Enggak, cuman saat itu emang aku belum ada perasaan ke siapapun gitu loh. Aku minta jodoh tapi aku belum tahu siapa orangnya gitu loh. Belum ada kandidat sama sekali. Terus Sampai akhirnya Cici sampai sama kayaknya di lift kan bercandaan sama Cici. Rey, Kak Febri, Rey pulang dari sini kalau jodoh sama Dinda gimana? Terus aku kayak yang, apaan orang dia punya pacar kan? Aku masuk close friend kan waktu itu kan ya. Orang punya pacar, cuman ternyata diaminkan sama malaikat. Terus waktu ke Jabal Rahmah ya, aku tuh kayak bener-bener minta jodoh. Terus aku gini ya, kalau emang jodohku ketemu pas pulang dari sini, aku pengen bawa dia ke sini. Jadi kayak pembuktian kayak, alhamdulillah udah ketemu. Sekarang aku balik lagi bawa ini. Sama hal yang paling sedih sih menurut aku di Madinah tuh waktu keluar dari makamnya Rasul ya, makamnya Rasulullah itu, karena aku sedih banget tuh. Pokoknya setiap mau ninggalin Madinah, aku tuh kayak ngerasa kayak misalnya mau pamit sama Rasul ya. Rasul mau pamit dulu, nanti insya Allah bisa balik sama keluarga, sama orang tersayang gitu. Terus aku sempat bilang gini nih kayak, aku insya Allah kalau mau balik lagi aku mau bawa jodohku gitu. Terus nggak tahu kenapa aku dalam hati tuh kayak dijawab sama Rasul gitu loh. Aku nggak tahu, nggak bisa dijelasin, cuman aku ngerasa kayak, iya balik lagi ya, nanti bawa ya kayak gitu. Orang tua bawa, jodoh bawa gitu loh. Amin. Dan Semoga. makanya sih itu aku kenapa pengen banget, karena aku rasa ini adalah salah satu jawaban doa aku gitu loh. Dan doa itu benar-benar tulus dari dalam hati waktu di sana. Kamu nangis. Aku kangen Rasul. Kamu sekarang? Aku sama sih, selain umroh, yang pasti pengen traveling bareng sih. Pengen traveling, terus naik gunung, terus apa ya? Ya pengen apa ya? Ya traveling sih, lebih ke traveling, kayak jalan-jalan, menikmati indahnya Pacaran setelah menikah. dunia, indahnya punya suami, terus apalagi ya, karena kan dulu sebelum kita menikah itu kan kita nggak bisa kayak gini gitu loh, ya nggak sih?
kita benar-benar mencari orang yang memang Udah halal. udah halal gitu sih sebenarnya. Ya aku sesederhana itu. Wah, sederhananya traveling. Travelingnya sebenarnya nggak harus keluar negeri gitu, enggak. Tapi Lebih bagus yang sih ya. Kita tuh kan punya kesamaan, pengen sama-sama jalan-jalan. Bahkan kan jalan-jalan. di Instagram aku bikin album terus tulisnya jalan-jalan. Kamu pernah lihat kan? Itu kayak ada di salju kayak gitu-gitu. Ya insya Allah kita bisa sih, insya Allah dalam waktu dekat. Pokoknya kita doain aja dulu semoga kondisi kita fit, jadi nggak ada halangan gitu. Amin. Yang kita buka pertanyaan selanjutnya. Boleh. Ini berarti gantian nih, kamu yang baca. Dia bolak-balik loh dari tadi nih. Ini dia demen sama aku deh. Wow, gede banget ya. Tadi ada shark yang gede banget loh. Yang? Oh iya, terus Ungkapkan hal yang paling kalian syukuri dalam kehidupan kalian saat ini. Aku tuh malah tahu. nggak apa-apa. Kalau aku, yang pastinya aku bersyukur banget sih. Aku bersyukur aku bisa ketemu sama kamu pastinya. Karena selama hidup ini kan aku selalu dikelilingi keluargaku yang ya udah keluargaku yang itu aja gitu. Tapi kayak sekarang aku ketemu kamu terus dapat keluarga baru. Terus kamu tuh yang tadinya aku nggak pernah pikir ternyata kayak gini, ya ternyata kamu baik banget gitu. Kayak udah aku bersyukur aja sih. Seneng kamu, seneng. Aku mah Amin. sih. Yang gigi aku tadi ada makanan nggak? Nggak ada. Aku ada nggak? Nggak ada. Kalau aku, suaraku rendah banget dari tadi. Yang Oh iya. Kalau aku, hal yang paling aku syukuri sekarang adalah kehidupanku. ya apa? Ya termasuk ketemu kamu yang memang bener-bener aku doakan akhirnya dijabah. Bagaimana aku diajarkan dalam hidup ini untuk selalu mensyukuri apapun yang aku terima, dikelilingi sama orang baik, termasuk dapat keluarga baru bersama mama, abang-abang, sama ipar-ipar di rumah. Itu juga hal yang sangat aku syukurkan. Alhamdulillah orang tua juga sehat. Orang tua juga sehat ya. Berarti pada intinya sama sih, kita berdua Bersyukur sama-sama dipertemukan. dipertemukan. Dan kamu ingat gak sih, aku tuh selalu bilang sama kamu, kalau misalnya kita dipertemukan 2-3 tahun yang lalu, belum tentu aku bakal ada niat sama kamu. Sama. Begitupun sama kan, kamu juga gitu kan. Karena kamu tuh pernah nunjukin foto-foto kamu dulu itu kan, yang belum berhijab. Terus kamu kayak, cantik ya aku dulu gitu. Sering kan di kamar kan. Cuman ya cantik nggak bohong, cantik. Cuman nggak tahu kenapa aku nggak bisa ngebohongin kalau misalnya ya bukan itu yang bikin aku tertarik. Ngerti nggak sih, kayak aku pengen dapat orang yang insya Allah nggak muluk-muluk, pengen aja yang udah berhijab, menutup aurat, karena aku rasa tanggung jawab itu ada di aku setelah menikah. Jadi aku berusaha untuk meminimalisir biar nggak per banget, karena kan biasanya dua orang tuh kalau bersatu belum tentu satu ini bisa ngerubah ini, tapi malah dia yang keikutan, takutnya kayak gitu. Dan ya bersyukur. Next lagi ya. Oke. Aku yang baca nggak? Mau kamu yang baca? Boleh. Ini luar biasa sih, ini tim filosofil ya. Gokil. Malu aku diliatin. Jika kalian bisa melihat masa depan, satu hal apa yang ingin kalian lihat? Kehidupan kita nanti sama anak-anak kita pastinya itu sih.
terus keluarga kecil kita. Itulah pokoknya. Kalau aku aku pengen ngelihat masa depan di saat ada kesalahan. Jadi aku pengen ngelihat kesalahan-kesalahanku di masa depan. Jadi bisa aku pelajarin biar nanti nggak jadi kesalahan. Apalagi kalau misalnya kesalahan itu bakal jadi fatal ya. Nauzubillah min zalik. Jadi aku pengen, walaupun aku sadar manusia itu gak ada yang sempurna, cuman aku mau berusaha selalu bisa sempurna. Ya karena kan aku adalah figur seorang suami dicontohi sama istri, yang nanti insya Allah kalau kita udah punya anak, jadi figur ayah yang dicontohi sama anak. Dan aku juga figur yang aku pengen di lingkungan aku juga berguna dan berdampak baik, termasuk teman-teman aku, keluargaku. Jadi aku pengen belajar dari kesalahan gitu. Ini kan cuma seandainya. Oke, ini next question saya baca nih. Nextnya aku. Tapi ada 2 pertanyaan di sini. Ini ada 2 juga deh kalau nggak salah. Masa? Nggak ada, cuma 1. Kenapa sih harus kayak gini-gini? Apa emang? Aku tuh nggak bisa tahu yang kayak gini-gini. Oke. Tatap pasanganmu selama 1 menit, kemudian ungkapkan perasaan kalian masing-masing dari lubuk hati yang paling dalam. Ih, aku nggak bisa gini-gini. Tatap ya? Ini ada kalian malu soalnya. Iya. Kalian mending ngadep saya dulu deh. Gak mau ya, aku malu. Nggak ada kan, nggak ada mereka. Dilihat orang Hah? di TV. Gak di apa-apa dong. YouTube. Aku tahu gak sih tujuan aku kayak gini tuh di share. Aku pengen ngelihat bahwasanya nggak selamanya cinta itu menyakitkan. Cinta itu menyakitkan kalau misalnya salah tempat atau salah waktu. Iya, tapi malu. Kan kita udah sering di tempat tidur. Ngobrol. Gak apa-apa. Biar Oke. apa ya, tujuannya semoga banyak pasangan-pasangan di luar sana tahu bagaimana cara menyenangkan hati pasangannya tanpa perlu gengsi, karena it's bullshit, nggak perlu gengsi-gengsi lagi kalau udah nikah ya. Setuju gak sih? Gimana? Maksud aku hal seperti ini tuh nggak apa-apa di share, karena aku seneng pengen pasangan-pasangan di luar sana pun yang bakal menjadi pasangan ataupun belum, pengennya mereka ngelihat kalau dalam suatu hubungan itu nggak perlu ada gengsi gitu, gengsi untuk menyatakan, karena Iya, cuman malunya dilihat orang. nggak ada, udah pada itu. Lihat di YouTube yang. Ayo tetap menit. Kalian udah clear kan? Tetap pasanganmu selama 1 menit, kemudian ungkapkan perasaan kalian masing-masing. Kamu dulu atau aku dulu? Kamu dulu. Kenapa aku? Ladies first. Ih, kamu gitu. Aku ya. Enggak, aku sih cuma mau bilang makasih aja. Makasih kamu udah pilih aku. Terus udah mau sabar sama aku. Ada lagi nggak? Masih ada lagi. Udah. Sebenarnya apa ya? Ya aku gugup beneran tuh yang kayak lagi pacaran. Hal yang kamu ungkapin itu sebenarnya sama sih, aku juga. Maksudnya itu hal yang aku mau berterima kasih ke kamu udah mau sama aku, udah memilih aku di antara banyak pilihan lainnya mungkin. Terus kayak udah mau sabar dengan aku juga. Pasti aku tuh pengen ya. Ini insya Allah. Karena aku yakin banyak yang doain juga sih. Itu pengen kita punya keluarga kecil yang nggak perlu kaya, yang duit tuh bisa dicari tapi bahagia tuh susah. Aku pengen kita bener-bener bahagia tanpa ada yang menyimpan satu sama lain. Pengennya kita punya keturunan nanti, kita jalan-jalan kemana kayak kita pokoknya refreshing dan bisa saling membimbing ya.
aku jadi imam yang baik, kamu juga jadi makmum yang baik buat aku, buat anak-anak. Aku bisa jadi ayah yang baik juga. Dan aku selalu berdoa semoga keluargaku tuh bukan mungkin orang banyak yang berdoa pengen jadi kaya raya, pengen punya segalanya. Aku cuman selalu berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak lupa kewajiban kita. Kita tahu kewajiban sama lain. Dan insya Allah selalu sayang sama kita, begitupun sebaliknya. Dan yang selalu aku minta semoga apapun yang ada keluargaku semoga berkah. Amin. Aku nggak minta duit banyak, yang nggak guna duit banyak kalau nggak berkah. Banyak orang yang gajinya sebulan misalnya ya mungkin 10, 20, 30 bahkan ratusan. Tapi balik lagi kalau nggak berkah itu pasti nggak bakal cukup, percaya sama aku. Banyak di luar sana yang pekerjaannya bisa dibilang penghasilannya kecil, tapi hidupnya bahagia, anaknya sukses, ya kan? Karena mereka selalu minta keberkahan, dan aku selalu mendambakan itu. Semoga apapun, baik harta, baik kesehatan kita, baik keluarga kita, sekeliling kita, apa yang kita lakukan berkah. Dan aku pengen saling mendidik satu sama lain, karena jujur Panjang banget by the way. dari hati ya, Oh iya. aku adalah orang yang insya Allah pengen selalu ngejaga lisan aku. Insya Allah apapun yang keluar dari mulut aku gak pernah bikin kamu sakit ya. Dan begitupun kita ke orang lain. Semoga kita selalu bisa menjaga lisan kita, karena kita gak pernah tahu hati orang ya. Hati orang tuh gak pernah bisa ketebak. Semoga gak ada yang sakit dari omongan kita. Dan ya, di saat orang lain pengen segalanya itu berbentuk mobil mewah, rumah mewah dan lain sebagainya, menurut aku di saat kamu mengerti apa maksudku, itu udah lebih dari segalanya tau. Paling tambahan dari aku, semoga sampai kapanpun kamu tetap jadi kamu yang kayak gini, yang baik hati. Dan semoga tetap cinta sama aku kayak sekarang sampai berpuluh-puluh tahun lagi. Ribuan. Ratusan, ribuan, jutaan, insya Allah. Ke iklan. Terus semoga ya kita bisa sampai cuma aja yang bisa memisahkan kita berdua. Amin. Bahkan aku selalu mendoakan semoga kita berjodoh sampai akhirat nanti. Ya. Amin. Aku pengen menjaga kamu biar kita bisa sama-sama yang penting harus ingat niat awal nikahnya apa. Ibadah. Ya. Kita kayak lagi pacaran. Gak apa-apa yang. Udah yuk. Ganti pertanyaanmu gak? Oh masih ada. Masih ada satu lagi. Ya udah next. Ini kayaknya udah nih. Pegang tangan pasangan kalian dan ucapkan ulang tahun beserta doa dan harapannya. Wow, udah sudah tadi. terangkum tadi. Sudah terangkum, pegang aja. Iya. Pegang, terus selamat ulang tahun suamiku. Selamat ulang tahun istriku, barakallahu fi umrik. Semoga panjang umur, sehat, bahagia dunia akhirat. Jadi istri yang baik, jadi calon ibu yang baik buat anak-anak, jadi istri yang sabar buat aku, jadi makmum yang baik buat aku juga. Pokoknya doaku sederhana, semoga kita bisa saling mencintai di jalan Allah aja terus. Yang sakit tangan aku. Karena apa ya, aku tuh cengeng tau yang sebenarnya. Karena aku tuh apa-apa aku ngomong pakai hati gitu loh. Ya semoga kita bisa terus-terusan kayak gini gitu. Udah terangkum dia yang tadi ya. Iya, banyak banget orang yang mendoakan kita di luar, aku yakin. Karena mereka paham apalagi udah menikah ya. Mereka paham indahnya hubungan halal. Tapi ada juga tetap orang yang gak suka sama kita.
Ya mauku semoga kita bisa lebih bijak menanggapi itu. Satu aja, di saat orang gak suka sama kita, berarti mereka belum kenal kita. Dan kita siapa sih yang selalu suka sama orang? Rasul aja yang udah gak ada minusnya, ada yang gak suka, apalagi kita. Yang pasti niat kita baik. Oke. My turn. Ya, your turn. Selamat ulang tahun suamiku, barakallahu fi umri. Amin. Semoga sebenarnya doanya udah tadi sih, tapi tambahan mungkin semoga kamu selalu semangat kayak sekarang buat membahagiakan orang-orang terdekatnya kamu dan orang luar. Terus semoga kamu bisa kuat-kuat sama aku, terus kuat sama cobaan dan ujian yang ada nanti. Terus setuju banget sama omongan kamu tentang berkah tadi, karena dari dulu mudah-mudahan sampai nanti, sekarang dan sampai nanti, aku selalu pengen banget punya sosok pendamping yang dia tuh nggak ngelihat dari sisi dunianya aja gitu, tapi dari akhiratnya juga. Terus yang paling penting, semoga kamu selalu bahagia sama aku, sama anak-anak kita nanti, dan jadi ayah yang baik buat mereka. Amin. Amin.